Saudara, pemberian perlakuan khusus berupa imunitas pidana, perdata, dan pajak bagi investor surat utang khusus BPI Danantara, Patriot Bond, dan Merah Putih Bond menuai pro dan juga kontra. Revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK yang disepakati DPR dan pemerintah guna mendorong ekspansi pembayaran negara menimbulkan potensi moral hazard. Sebab dengan belaid ini kini terbuka ruang bagi masuknya dana bermasalah. Revisi Undang-Undang P2SK yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 membuat sejumlah pasal kontroversial. Pasal 50A ayat 5 menyatakan negara menjamin dan melindungi pembelian surat utang khusus dari penuntutan pidana umum, pidana khusus termasuk pidana perpajakan serta gugatan perdata. Sementara pada pasal 50A ayat 6 menyatakan data dan informasi dari kegiatan pembelian surat utang khusus tidak bisa dijadikan dasar pengenaan pajak dan tidak dapat dijadikan bukti hukum di persidangan. Pakar dan pengamat ekonomi menilai belaid ini berpotensi menimbulkan moral hazard dan membuka celah pencucian uang. Ini kan gamblang sekali terbuka. Enggak. Presiden mengetahui atau tidak bahwa pasal-pasal ini krusial ya. Nah, pasal-pasal ini mengagetkan kita semua ya. Kita ini kan tidak di parlemen ya enggak. Kita tidak di mana-mana, tapi kita harapkan parlemennya itu punya checks and balance yang bagus, tidak boleh seperti ini. Itu tidak bisa dicek untuk dari sisi alirannya dari mana, mendapatkannya melalui apa dan sebagainya. Nah, kita bisa melihat dengan shadow ekonomi yang cukup tinggi, maka para penjahat ataupun pelaku shadow ekonomi ini mereka butuh untuk tempat mencuci uang. Nah, mereka akhirnya beranggapan Indonesia ini membuka kesempatan bahwa di satu sisi Danantara butuh uang, satu sisi para penjahat keuangan ini dia butuh tempat untuk mencuci uangnya. Ya, pemerintah dan DPR bilang tidak ada masalah dengan revisi Undang-Undang P2SK, khususnya yang menyangkut pasal 50A, meski dikritik memberi celah pencucian uang. Uang yang dipakai lebih berat nggak akan nanti sebenarnya mana itu aja. Nah, Pak, itu Tapi kalau yang lain dia punya bisnis lain, ya bisa dikejar aja kalau dia melakukan bisnis yang tapi uang yang masuk itu aman. Nah, kalau ini pembelian itu tidak ditanya asal-usulnya, itu aja penekanannya. Selama dia tidak berdasarkan informasi saat pembelian, bisa ditindak. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Jadi masalah utamanya adalah pada saat membeli dana itu tidak ditanya asal-usulnya, itu aja. Dan informasi yang diberikan oleh nasabah saat membeli tidak bisa menjadi dasar untuk dilakukan penyelidikan atau penyidikan. Tapi kalau ada tindak pidana setelah membeli, ya berlaku dong hukum. Bukan tanpa alasan, publik patut khawatir. Laporan EY Global 2025 menyebut shadow ekonomi Indonesia mencapai 23,8% produk domestik bruto pada 2023, termasuk yang tertinggi di dunia. Besarnya shadow ekonomi atau ekonomi bayangan dari aktivitas legal maupun ilegal yang tidak tercatat dan tidak tersentuh oleh regulasi, pajak, dan hukum menjadikan pasal 50A menuai kontroversi. Munculnya Patriot Bond dan Merah Putih Bond tak lepas dari kebutuhan mendesak untuk memperkuat pembiayaan pemerintah di tengah ruang fiskal yang terbatas. Di sisi lain, belaid baru revisi Undang-Undang P2SK justru membuka problem moral hazard. Padahal Indonesia sudah mengadopsi norma anti tidak pidana pencucian uang. Kupas lebih lanjut di Bisnis Talk pro kontra investor Patriot dan Merah Putih Bond kebal pidana pajak bersama saya Ian Rahman. Saudara, saya perkenalkan kepada Anda sejumlah narasumber yang telah hadir di studio Kompas TV. Yang paling kanan ada Syamsul Ashar, wartawan senior Kontan. Selamat malam, Mas Syamsul. Malam. Dan kita juga kedatangan narasumber Kamru Samad, anggota Komisi 11 DPR dari fraksi Gerindra. Pak Kamru, selamat malam. Selamat malam, Mas Ian. Dan yang paling cantik pada malam ini juga ada
Yanti Ganasih, pakar tindak pidana pencucian uang. Bu Yanti, selamat malam. Dan terakhir paling kiri ada Nailul Huda, Direktur Ekonomi Digital Selios. Mas Nailul, selamat malam. Malam, Mas. Saya langsung ke Mas Nailul. Kita tadi lihat statement Anda gitu yang sudah diputar terkait pasal 50A revisi Undang-Undang P2SK. Anda dengan berani menyebutkan bahwa Patriot Bond berpotensi menjadi tempat pencucian uang. Mengapa Anda begitu yakin dan begitu berani dengan statement ini? Ya, karena kalau kita lihat di ayatnya sendiri, Mas, di Undang-Undang P2SK pasal 50A di ayat 5 itu negara menjamin dan melindungi ya setiap transaksi yang dia bebas dari tuntutan pidana umum, pidana khusus dan juga gugatan secara perdata. Itu ada di dalam bunyi pasalnya. Nah, kalau kita lihat juga sebenarnya di pidana khusus itu kita juga dibagi lagi, ada perpajakan, ada korupsi, dan juga TPPU. Nah, ketika negara menjamin dan melindungi, nah ini pasti sudah akan jadi celah bagi siapa? Bagi para pelaku kejahatan ekonomi ya, yang dia ada korupsi maupun TPPU, dia pasti melihat kesempatan ini untuk bisa mencuci uangnya di situ. Di mana? Di Patriot Bond ataupun Merah Putih Bond ataupun juga surat utang khusus lainnya. Kita kan baru cuman mengenal dua ya, ada Patriot Bond dan Merah Putih Bond. Tapi di situ ada kata-kata termasuk. Artinya itu bisa ada lagi surat utang khusus lainnya yang itu akan dijadikan sebagai tempat pencucian uang yang legal. Yang legal secara undang-undang. Dilegalkan. Dilegalkan. Oke, Bu Yanti, Anda memiliki pendapat yang sama dengan Mas Nailul terkait dengan Patriot Bond yang memiliki potensi pencucian uang? Ya. Kalau saya malah seolah-olah Indonesia ini sedang bikin pabrik laundry yang besar sekali ya. Laundry yang besar sekali karena memang begitu. Jadi silahkan uang-uang haram pun bisa masuk. Ya kan ini sebenarnya kan nggak berbeda dengan waktu kita mau memberikan impunity untuk pajak dulu ya. Hampir sama kan itu kan. Tapi malah ini lebih parah karena ada tidak bisa digugat, tidak bisa dituntut pidana, digugat itu perdata, tuntut pidana maupun kalau ada masalah pajak. Dan disebutkan juga bahwa yang dimasukkan, yang Pak Purbaya mengatakan kalau pajak tetap, tapi bukan yang dimasukkan kan enggak gitu. Jadi yang dimasukkan itu tidak ada salah satu dasar yang sumbernya harus diketahui. Kita sudah masuk International Anti-Money Laundering Legal Regime sejak 2002 dan kemudian kita pelan-pelan masuk di Asia Pacific Group, Edmond Group sampai pada akhirnya dengan perjuangan luar biasa 2 tahun yang lalu masuk FATF. FATF itu yang paling menjaga bagaimana kita akan pasar kita bertahan di internasional. Kenapa? Karena pada waktu 97 kita masuk ke 21 negara yang NCCT non-cooperative countries combating money laundering dan kita dapat embargo ekonomi. Nah, ini kan harus dijaga. Kita sekarang tidak bisa mengatakan bahwa I don't care dengan luar negeri. Kita bikin tempe aja nggak bisa sendiri kan? Beli aja dari luar negeri. Apalagi sekarang. Jadi dengan seperti ini ya, khawatirnya kita nanti keluar lagi, kita akan paling selamat kita masuk daerah abu-abu dulu kan blacklist. Sekarang udah putih dengan ada seperti ini dan nanti yang masuk siapa? Yang masuk ya pasti orang-orang yang menunggu atau deg-degan gitu ya karena punya harta kekayaan yang luar biasa yang tercampur dengan kejahatan yang belum disidik. Permasalahannya gini loh. Jadi menyederhanakan bahwa nanti tidak bisa digugat, tidak bisa ini bukan itu. Misalnya ada kasus lain berkaitan dengan ini perusahaan ini kan nggak mau polisi harus periksa ini. Ternyata uangnya udah masuk ke sini. Nah berarti apa nanti ini menurut saya sih kita betul-betul menyiapkan pabrik laundry yang raksasa. Betul-betul menyiapkan pabrik laundry yang besar, yang raksasa. Pak Kamru, bagaimana DPR menjawab terkait dengan keresahan dari publik terkait Patriot Bond ini? Bahkan disebutkan bahwa ini pabrik laundry yang besar begitu. Saya kira tidak seperti itu karena ada dasarnya. Jadi kita kan untuk tumbuh 8%, kita perlu lebih kurang 13.000 triliun investasi yang harus masuk dalam kurung 5 tahun. Nah, jadi sementara dari APBN kita pembiayaannya udah sangat sempit. Karena itu diperlukan sumber pembiayaan baru yang bisa
menggerakkan ekonomi melalui investasi. Nah, salah satu instrumennya adalah menerbitkan bond atau surat utang khusus yang memiliki payung di dalam undang-undang. Dan ini menurut saya menjadi resmi, legal, dan ini sah, bisa dipertanggungjawabkan. Karena itu di pasal 50A, di salah satu ayatnya disebutkan bahwa diwajibkan menetapkan strategi kebijakan, pengelolaan, pengendalian resiko, dan juga memenuhi prinsip profesional dan akuntabel. Artinya ini adalah sesuatu yang terukur dan bisa dipertanggungjawabkan ke publik. Itu yang Mas ya. Pak Kamru, tapi kenapa ini sampai perlu diberi perlindungan dari pidana perpajakan dan gugatan perdata? Apakah kok ini istimewa sekali? Apakah takut gak laku atau gimana nih? Itu hanya berlaku pada transaksi yang primer, Mas Ian. Artinya yang transaksinya langsung dilakukan untuk hal tersebut. Di luar itu tidak ada perlindungan. Ini kita lihat nanti di PP-nya ketika akan terbit nantinya, tetapi dalam dialog dan diskusi antara pemerintah dan DPR ketika menyusun undang-undang ini, itu jelas bahwa kita memiliki pengalaman teks amnesti 1, teks amnesti 2, dan kita melihat ada potensi dana WNI yang belum optimal jadi dana repatriasi melalui teks amnesti 1, amnesti 2, maka kita harus membuat saluran resmi yang dipayungi oleh sebuah regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Tapi kan ini sebetulnya menarik uang diam yang asal-usulnya tidak jelas. Apakah ini jadinya problematik? Mas Ian, kita lihat data PPATK di tahun 2025 menunjukkan bahwa ada 43 juta transaksi yang berindikasi TPPU. Itu 2025. Yang lebih kurang kira-kira kalau berasal dari 3. Pertama, tindak kriminal. Yang kedua, yang ketiga, komponen ketiga terbesarnya 5, sekian dari 43 juta transaksi itu korupsi. Nah, ini berarti terus berjalan. Karena itu ini kan yang harus dihentikan. Dari situ menunjukkan bahwa pemerintah sangat aware terhadap transaksi yang berpotensi terjadi meningkat 2,7% Mas ya. Dari tahun sebelumnya 2024 ke 2025 transaksi terindikasikan TPPU. Mas Samsul, menurut Anda caranya tepat gak ya dengan menarik uang yang sumbernya seperti disebutkan tadi, sebetulnya agak liar begitu? Iya, sebenarnya kalau kita secara fair-fairan melihat itu regulasi yang tidak normal. Nah, regulasi yang tidak normal ini apakah mencerminkan kondisi di ekonomi kita yang benar-benar tidak normal? Kalau saya melihat kemarin mungkin latar belakangnya adalah yang disebut Pak Kamru, butuh investasi gede, dana asing. Memang, tapi yang dilakukan apakah harus melanggar atau nabrak dengan aturan yang lain? Misalkan perlindungan terhadap dugaan tindak pidana, itu kan suatu yang tidak wajar dilakukan. Bahkan negara-negara lain pun kami tidak melihat seperti itu. Mungkin kalau kasusnya adalah tax amnesty, di beberapa negara mungkin melakukan hal itu untuk tax amnesty. Tapi yang dibutuhkan oleh investor untuk menarik dana asing itu kan sebenarnya kepastian hukum dan juga kesetaraan. Nanti perlakuannya apa? Apakah ini hanya berlaku untuk asing doang, atau bagaimana kalau saya beli obligasi retail, itu yang retail, saya retail gitu. Jadi menurut Anda artinya yang sekarang menimbulkan ketidakpastian? Di satu sisi kami melihat seperti itu, dan ini regulasi yang instan untuk mendatangkan, mungkin tujuannya investasi itu, dan investasi asing tentu yang diharapkan karena ada dugaan dana-dana asing. Tapi kalau pemerintah tegas dan tindakan hukum yang tegas, sebenarnya ya, seperti yang dilakukan oleh Kejaksaan kemarin dengan menyita sekian triliun cash tunai gitu, mungkin ya seperti itu, tindakan itu juga sebenarnya cukup membuat jera dan kekhawatiran dana dibawa keluar terus disuruh masuk lagi dengan diskon, dalam tanda kutip diskonnya bukan diskon bunga atau diskon yield, tapi diskon bebas dari tuntutan, tuntutan bebas itu kan tuntutan. Agak kurang ini, tapi kecuali itu kalau Bu Yanti mungkin ini lebih ke tidak membebaskan tuntutan itu biasanya kan perdata Bu ya, untuk gugatan ya. Gugatan itu perdata. Ada dispute nanti. Perjanjian sifatnya perdata antara dua pihak, bukan antara negara dengan investor. Nah itu pemahaman kami seperti itu. Mungkin semoga nanti pemahaman kita itu bisa diuji juga di Mahkamah Konstitusi. Apakah ini norma-norma yang benar sudah diterapkan oleh DPR dan pemerintah?
agar tujuan pemerintah untuk menarik investasi itu tidak mencederai dengan cara membuat aturan yang sifatnya instan seperti ini. Oke, Pak Kamru, ini ada paradoks yang menabrak prinsip tata kelola keuangan global, know your customer, anti money laundering, beneficial ownership, dan prinsip TPPU. Lalu kenapa regulasinya instan? Ini urgensinya apa? Namun jangan dijawab dulu, kita kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Bisnis Talk. Anda masih bersama kami di Bisnis Talk. Saudara, saya langsung ke Pak Kamru. Seperti pertanyaan saya tadi terkait dengan paradoks dan menabrak prinsip tata kelola keuangan global, know your customer, anti money laundering, beneficial ownership, dan prinsip TPPU. Lalu kenapa regulasinya instan begitu seperti yang disebutkan oleh tadi Mas Samsul? Urgensinya apa? Kalau melihat urgensinya, memang kita melihat ada kebutuhan pembiayaan investasi dalam negeri. Kita perlu sumber pembiayaan baru. Yang kedua, ada benchmarknya juga, Mas Ian. Di Itali pernah menerbitkan juga bond khusus yang kemudian memberikan imunitas secara hukum dan juga layanan pajak khusus bagi warga negaranya yang membawa asetnya masuk kembali ke Itali. Kemudian India juga melakukan hal yang sama, menerbitkan bond khusus untuk diaspora India di seluruh dunia untuk memperkuat ekonomi mereka. Kemudian Singapura melalui Temasek misalnya juga menerbitkan bond khusus untuk menarik investasi pembiayaan masuk melalui underline korporasi yang Temasek yang ada di dalam. Ini benchmark yang sudah kita lihat bahwa banyak negara melakukan yang sama. Tinggal bagaimana mengatur tadi kekhawatiran tentang ini menjadi kanal besar bagi pencucian uang. Nah, ini di produk hukum turunan berikutnya harus kita kawal bersama supaya di peraturan pemerintahnya bisa memitigasi lebih awal tentang kekhawatiran publik tersebut. Baik, Mas Nailo, menurut Anda ini apple to apple nggak? Seperti yang dicontohkan tadi oleh Pak Kamru, ada Italia tadi. Ini apple to apple nggak menurut Anda? Ya, sebenarnya gini, kalau kita lihat kan di beberapa negara, misalkan Singapura ya. Singapura tuh dia memiliki kepatuhan terhadap anti money laundering yang cukup kuat. Kita mengenalnya Basel Index. Nah, Basel Index itu kalau Singapura itu nilainya di angka 4,73. Itu tahun 2025 itu semakin mendekati 10, semakin tinggi semakin jelek lah. Istilahnya seperti itu. Indonesia itu di 5,52 poin. Nah, tahun 2025 itu pun turun, bukan turun ya, artinya lebih jelek dibandingkan dengan tahun 2020 yang dia mencatatkan di angka 4,62 poin. Artinya gini, artinya selama tahun 2020 sampai tahun 2025 kepatuhan kita terkait dengan anti money laundering itu jelek. Itu memburuk, istilahnya seperti itu. Nah, makanya kalau kita lihat ini jadi kekhawatiran kita, itu pun juga sudah kita sampaikan di tahun lalu ya kalau salah ya. Tahun lalu ketika Patriot Bond itu diumumkan dan sebagainya dengan bunga 2% dan ditawarkan kepada ya bisa kita bilang beberapa pengusaha, kita juga udah dicurigai bahwa di situ ada ya kita tahulah no freelance kan di negeri kita kan. Nah, ini yang kita takutkan adalah ketika ada 2% kita bandingkan dengan deposito misalkan, kita bandingkan dengan SBN itu sangat jauh. Nah, apa sih jadi bumbunya itu seperti apa? Gula-gulanya itu seperti apa? Karena kita baru tahu gula-gulanya di Undang-Undang P2SK ini, di mana ada imunitas dan sebagainya, yang saya rasa ini tidak diimbangi dengan ya tadi kepatuhan terhadap anti money laundering yang memburuk dan sebagainya. Terus juga Mas tadi Bang Kaplas juga menyebutkan terkait dengan di PPATK. Nah, di PPATK itu untuk laporan transaksi keuangan yang mencurigakan itu meningkat dibandingkan dengan tahun lalu. Tahun 2024 ke tahun 2025. Artinya semakin banyak yang dilaporkan. Nah, ketika ini dilaporkan, ini tentu saja bisa kita bilang transaksi-transaksi yang mencurigakan itu juga semakin banyak. Nah, ketika semakin banyak, terus kita ada pasal seperti ini pasti jadi pintu masuk untuk pengampunan sebenarnya, Mas. Oke, Pak Kamru, Anda bisa jawab ada pintu masuk pengampunan dan disebutkan juga tadi soal kepatuhan anti money laundering kita jelek. Mas Ian, saya setuju kalau data itu memang menunjukkan LKTM ya, laporan keuangan transaksi yang mencurigakan itu naik 2,7%.
Padahal kita 2016 tax amnesty, yang pertama 2022 itu tax amnesty kedua sudah dibuatkan channel, tapi belum optimal. Malah cenderungnya tingkat kepatuhan yang Mas Huda tadi sampaikan meningkat. Nah, ini dua pekerjaan sekaligus yang harus kita atasi, Mas Yan. Pertama, bagaimana mengatasi pembiayaan investasi untuk menggerakkan ekonomi dalam negeri. Yang kedua, bagaimana meningkatkan tingkat kepatuhan kita terhadap money laundry supaya ini betul-betul bisa Bagaimana caranya? Nah, makanya aturannya kita mesti kawal bersama melalui peraturan pemerintah nantinya tentang turunan pasal 50A ini. Karena ini cukup banyak instrumennya yang masih harus kita tunggu aturan turunannya, Mas. Oke, Ya. Bu Yanti, pasal 50A ayat 5 ini dengan jelas menyebutkan negara menjamin dan melindungi pembelian surat utang, mencuci uang dana dari hasil kejahatan tanpa kena pidana, perdata, pajak. Sederhananya ini kita tidak perlu tahu begitu asal-usulnya dari mana. Jadi sementara yang ayat 6, yaitu data dan informasi dari kegiatan pembelian surat utang khusus tidak bisa dijadikan dasar pengentasan pajak dan tidak dapat dijadikan bukti hukum di persidangan. Kalau Anda melihat dua pasal ini, ayat ini, begitu di pasal 50A, ini risiko terbesarnya atau justru membuka apa di sini yang akan dihadapi oleh negara kita ke depannya? Terutama yang pertama ya, yang pertama perlindungan hukum itu kan ini sangat bertentangan dengan anti pencucian uang. Karena apa? Karena asal usul itu tidak akan diketahui. Padahal nomor satu itu. Ini justru belum tentu ini yang masuk di PPATK. PPATK itu juga tidak berdiri sendiri yang berkaitan dengan dari bank dan lembaga keuangan. Kalau mereka nggak lapor ya PPATK nggak bisa. PPATK itu tidak aktif. PPATK itu menerima atau diminta oleh penegak hukum kemudian dia menganalisis. Nah kalau sekarang ini tadi menyebutkan Basel ya, dan Basel Committee itu kan organisasi bank-bank seluruh dunia. Itu memang bank kita itu sangat tidak patuh terhadap transaksi yang harus dilaporkan, yaitu transaksi yang mencurigakan atau 500 juta ke atas. Baru muncul kalau sudah ada permintaan dari penegakan hukum. Nah ini jadi bahaya. Tadi Mas menyampaikan bahwa ini ada peraturan yang nabrak-nabrak ya. Sebetulnya di kami ya, saya belajar hukum berapa ya, mungkin 40 tahun lah ya. Saya jadi dosen 32 tahun, dosen hukum pidana. Itu kita ada yang namanya panic regulation. This is like that gitu. Ya kayak gini nih. Regulasi instan tadi. Iya, panic regulation. Jadi kita sebutkan itu secara terminologi akademik ya. Saya hanya orang kampus ya, bukan pejabat. Itu ada namanya panic regulation, terutama untuk pidana. Jadi sekarang gini Pak, Bapak kan wakil rakyat ya, Pak Kamru ya. Wakil rakyat ya, saya anggapnya wakil rakyat kan, ada DPR kan, wakilin kami juga. Itu kan sebetulnya gini, tadi dikatakan ada yang urgent. Yang urgent itu apa? Harusnya dicari. Ini kenapa bikin seperti ini, terus dianggap urgent itu kenapa? Cari sebabnya. Sementara masyarakat melihat sebabnya itu kira-kira kan adanya MBG, adanya koperasi desa, kemudian sekolah rakyat, dan ada anggaran-anggaran yang besar yang sebetulnya niatnya bagus kan MBG, tapi ternyata kebijakan itu tidak berdasarkan kajian yang benar. Udah diakui ini kan, udah diakui. Bahkan Pak Luhut kemarin bilang nggak benar, tapi yang mudah-mudahan nanti benar. Artinya sebenarnya kan antara lain masalahnya ini dan bayar utang. Berarti artinya sederhananya menurut Bu Yanti, sakitnya apa, obatnya apa? Jadi tidak sinkron. Apa, obatnya apa, tidak sinkron. Obatnya yaitu nabrak-nabrak malah menimbulkan kesempatan karpet merah lagi untuk orang-orang yang belum terdeteksi oleh PPATK, tapi itu adalah kemungkinan. Jadi bicara TPPU itu tidak bisa bicara satu tindak pidana. Because yang namanya TPPU adalah ada harta kekayaan berasal dari korupsi, dari kejahatan perbankan, dari pertambangan misalnya, atau dari judol, atau dari narkotics. Itu kemudian ini hasil kejahatan ini ketika dimasukkan ke sini, maka terjadilah pencucian uang. Baik. Nah, jadi kalau mau masuk harus dilihat dulu, ini harus bersih. Kalau ini tidak bersih, ini ada dirty money, it's mean, dan antara ini menjadi laundry machine. Oke, bisa digarisbawahi ada dirty money. Tadi sebutkan Pak Kamru oleh Bu Yanti ada salah obat, peraturannya nabrak-nabrak begitu. Apakah dengan efisiensi aja yang selama ini gak cukup gitu? Menurut saya nggak mengerti ya cara Bu Dr. Yanti menjelaskan itu, menghubungkan antara MBG dengan pasal 50A yang sedang kita bahas.
sama sekali saya tidak berkorelasi karena program MBG itu sumbernya fiskal resmi yang dipungut dari pajak rakyat. Sementara Patriot Bond itu adalah surat utang khusus yang diterbitkan oleh pemerintah untuk pembiayaan investasi lainnya. Jadi sangat berbeda, dua hal yang berbeda. Jadi kita jangan coba menarik sesuatu yang untuk meraih hari ini jauh lebih fair dengan menerbitkan bersama DPR dengan menerbitkan pasal 50A ini dalam Undang-Undang P2SK. Kenapa? Karena kita tahu setiap tahun tindak pidana ataupun LTKM itu mengalami peningkatan. Nah, sekarang bagaimana mencegahnya? Salah satu mencegahnya itu adalah membuat fasilitas surat utang khusus. Surat utang khususnya seperti apa? Pasti akan ada verifikasi. Siapa yang akan masuk di pasar primer? Makanya tidak boleh di sekunder. Dia harus di pasar primer, Mas Ian. Ya, jadi supaya bisa didetek siapa peminat untuk membeli surat utang khusus tersebut. Karena pemerintah bisa mengontrol melalui pasar primer. Itu yang membedakan. Itu. Bu Yanti bisa ditanggapi ini katanya tidak ada kaitannya nih, gimana nih? Tidak. Ini kan pandangan masyarakat banyak. Ini kenapa sampai urgent, sampai menjual ini siapa yang mau beli nanti. Kita melihat jangan-jangan ini karena kita sehingga sebelumnya juga efisiensi, kita juga kekurangan dana gitu ya, kita kok menjadi seperti ini, jangan-jangan dari itu. Misalnya dari hal-hal yang kelihatan ini, apa tidak bisa direvisi di sini dulu, jangan terus malah nabrak. Lalu Pak, saya mau tanya, Bapak mengatakan tadi LTKM dengan kaitannya dengan ini apa ya? Kalau apa jadi banyak laporan tentang transaksi keuangan yang mencurigakan, terus obatnya ini itu gimana coba Pak? Silakan dijawab. Anda yang mengatakan obat. Bukan, kita bukan melihat apapun lah. Ya, bahwa apa kaitannya kita tadi? memerlukan pembiayaan untuk investasi. Ya. Untuk pembiayaan tidak bisa hanya mengandalkan APBN. Ya. Karena itu dibuatlah instrumen keuangan baru namanya Patriot Bond dengan Merah Putih Bond. Ya kan itu. Ternyata ada banyak transaksi di Indonesia ini yang selama ini terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, LTKM gitu. Ya, ini menunjukkan bahwa ini penegara harus lebih berani melakukan penindakan terhadap LTKM. Nah, bagi orang yang merasa sumber dananya bisa dipertanggungjawabkan, maka ada instrumen keuangan yang diterbitkan oleh pemerintah. Itu Mas Ian. Itu kira-kira penjelasannya. Oke, Bu Yanti sudah cukup menjawab. Enggak. Saya nggak ngerti M-nya itu kan mencurigakan ya Pak ya. Iya. Justru mencurigakan ini bisa berakhir dua ya. Berakhir di pengadilan karena memang betul-betul mencurigakan dan itu kemudian kita mendapatkan uang yang mencurigakan ini ternyata dari hasil judol, ternyata dari korupsi gitu ya. Ini jadi gimana ya kita berbicara bahwa banyak sekali laporan transaksi keuangan mencurigakan. Nah, apakah yang dimaksud Bapak adalah yang kemudian tidak mencurigakan, artinya aman, ataukah yang mencurigakan yang bergulir ke pengadilan? Sehingga kemudian ada pemikiran bahwa kita untuk investasi, untuk menarik investor, itu kaitannya gimana? Jangan, kalau saya berpikir bahwa kenapa ya kok memerlukan ini, terus terang Pak ya, 2025 kan ada bond ini ya. Kita udah ribut waktu itu, ada lagi gitu ya. Terus kita berpikir gini, bahasa kita, ya ampun, mesti ngotot ya dengan cara begini gitu ya. Jadi karena ini sangat bahaya sekali ketika nanti uang-uang hasil kejahatan yang tidak dideteksi di awal, yang merupakan kata kunci, the key of the anti money laundering, itu justru malah dibuka kerannya. Nah ini bahaya, artinya apa? Investor asing itu akan yang bagus, akan mikir-mikir karena tercampur. Dan kemudian kalau kita melihat hanya 2% ya, baik merah putih maupun 2%, kan jauh di bawah SBN. Kalau dia mau, ini malah mengindikasikan kenapa dia mau. Kan daripada kena nanti mencurigakan, ya mendingan 2% nggak apa-apa, yang penting aman, diputihkan kan jadinya. Itu yang dikhawatirkan. Ini kan belum yang dikhawatirkan ya Pak ya. Yang dikhawatirkan itu seperti itu. Artinya kita membaca gini loh. Ini kenapa ada seperti ini, ada langkah-langkah yang emergency, yang urgent gitu ya Pak ya. Kemudian langkah-langkah ini kan selalu ada sebabnya. Tadi pakai bahasa saya kan boleh-boleh aja kan. Toh bahasanya masih bagus. Ada ini sakit apa, obatnya apa, yang bilang malah Mas ini bukan saya awalnya, tapi bahasa itu masih sangat santun gitu ya. Gitu. Jadi itu hanya apa ya?
terminologi aja lah Oke, untuk memudahkan baik. menerima gitu. Oke Mas Nailul, dipagari pasar primer saja memang cukup begitu untuk melindungi ini. Tapi jangan jauh dulu, kita bahas lagi tetap bersama kami di Bisnis Talk. Sedap. Anda masih bersama kami di Bisnis Talk, Saudara. Mas Nailul, tadi ada statement terkait dengan dipagari pasar primer. Menurut Anda apakah memang ini cukup? Ya, yang pasti gini Mas, ini kita masih melihat ya bahwa masih ada kesempatan sebenarnya untuk pencuci uang gitu kan. Karena ya pada basisnya kan kalau kita lihat dari ayat 6 misalkan ya, data dan informasi itu tidak menjadi dasar pengenaan pajak dan bukti hukum pengadilan. Kemudian di pasal 5 juga sama seperti itu. Nah, kalau kita melihat dari sisi ya, kalau tadi misalkan ya, nah saya justru menanya ke Bang Kamrus sebenarnya. Ketika ada pasal ini kemudian tujuannya adalah untuk menarik investasi untuk pembangunan, ketika tidak ada pasal ini misalkan ya, tidak ada pasal 6 untuk perlindungan, saya rasa juga nggak akan banyak juga yang masuk gitu. Dengan adanya pasal ini sebenarnya itu gula-gula sebenarnya, maka tadi kalau saya bilang ya ketika ini ada 151 laporan yang itu tadi sebutkan Bang Kamrus jumlahnya triliunan lah. Nah ini kan juga harus dicek dulu apakah penegakannya hukumnya seperti apa gitu kan. Jangan sampai ini yang sudah masuk itu dia malah dibebaskan untuk ya udah masuk aja ke sini, nanti kita akan berikan perlindungan. Ini sudah ada loh datanya. Nah yang kedua seperti ini yang kita lihat ya, tadi kan yang masuk dicek dan sebagainya gitu kan. Nah ini aja kita sudah yang dicek aja belum loh. Oke. 190 itu tuh belum dicek loh. Kalau tiba-tiba yang mau masuk, jadi artinya yang mau masuk aja dong yang dicek. Yang lainnya seperti apa. Terus kemudian ini juga sangat bertentangan tadi kalau misalkan terkait sama pembiayaan investasi gitu kan, bahwa memang Danantara butuh sangat besar sekali. Tapi satu sisi, apakah memang perlu untuk yang digunakan adalah pembiayaan yang sifatnya tidak tahu asal-usulnya. Nah, pertanyaan saya sebenarnya sederhana ya. Apakah kalau misalkan tidak ada pasal 5 dan pasal 6, apakah investor itu masih tertarik? Oke, bisa langsung dijawab, Bang Kamrus. Ayat 5, ayat 6. Kalau tidak ada pasal itu, Bang? Ayatnya? Iya. Menurut saya akan tetap tertarik. Karena pasti kan dilihat, satu, selain perlindungan ada imbal hasil. Ya kan, keuntungan yang mereka peroleh. Yang kedua, saya mau mengatakan Mas Ian, bahwa hasil teks amnesti kita, deklarasi aset WNI diaspora kita itu mencapai 4.800 triliun dan baru masuk sekitar 147 triliun dalam 2 fase teks amnesti. Itu artinya masih sangat besar potensi diaspora kita yang belum masuk ke Indonesia. Nah, jadi ini bisa jadi menjadi target dari Patriot Bond dan Merah Putih Bond ini. Jadi kalau misalkan memang tertarik begitu, masih banyak yang tertarik. Lalu mengapa harus ada keistimewaan? Karena ada benchmarknya juga di beberapa negara. Norwegia juga menerbitkan instrumen keuangan khusus untuk membangun proyek strategis nasionalnya baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang penting kan pengelolaannya, perencanaannya dan akuntabilitasnya bisa bertanggung jawabkan. Tracingnya udah pasti bisa diketahui karena di pasar primer sebenarnya. Oke, Mas Nailul, make sense menurut Anda? Iya, menarik sebenarnya. Kalau kita bandingin sama teks amnesti yang dulu ya, itu kan ke perbankan. Perbankan itu dia nggak mungkin lah ngasih 2% gitu kan. Nah sekarang 2%, artinya dari sisi bumbu pengambilan investasi itu lebih rendah. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah kalau kita melihat dari sisi bisnis sekarang, Danantara, kemudian juga IHSG lah, kemudian berbagai ya bisa kita bilang kondisi ekonomi sekarang itu memang kalau tidak ada pasal ini, 2 pasal ini, saya rasa juga mereka nggak akan masuk. Risikonya besar. Risiko untuk gagal dari investasi Danantara itu cukup besar. Misalkan aja untuk DMO batubara sampai sekarang belum ada. Untuk pengolahan tempat sampah yang ini ya, yang buat listrik kan, itu juga belum jalan gitu. Nah, ini kalau misalkan dia 2%, terus investasi Danantara juga belum jelas, lalu apa bumbunya? Nah, makanya saya melihat bumbunya ya 2 pasal itu yang memberikan imunitas sebenarnya. Nah, inilah yang tadi saya bilang, pemerintah nggak bakal
investor nggak bakal masuk ketika nggak ada dua ini. Makanya tadi ini adalah pintu-pintu untuk pencucian uang. Ini yang kita lihat ya. Karena dari ekonomi nggak menguntungkan, investasi Danantara juga nggak jelas, kemudian dari sisi pengembaliannya juga rate-nya rendah. Lebih baik kan taruh di luar. Saya ke Mas Samsul deh. Dampak jika impunitas demi mengejar pembiayaan negara sampai menghapus prinsip transparansi keuangan dan juga hukum. Apakah menurut Anda ini menimbulkan ketidakadilan pajak, ketidakadilan hukum dan juga sosial? Nah, seperti yang kita diskusikan tadi, bagaimana perlakuan terhadap investor yang selama ini tidak naruh di luar? Apakah seperti itu? Saya melihatnya ini kok tingkat kepercayaan ya, kepercayaan untuk menaruh dana di Indonesia. Pak Kamrus bilang ada 4.800 triliun dari tax amnesty yang belum, yang balik cuma 147 triliun. Artinya apa? Artinya ini kan kepercayaan itu, nggak percaya ditaruh di Indonesia. Satu, percaya dapat imbal hasil lebih rendah, jelas, cuma dikasih 2%. Yang kedua, apakah nanti nggak diungkit-ungkit? Jangan-jangan saya taruh di surat berharga khusus itu, saya malah dieksekusi, jadi sitaan. Kalau ada disita oleh aparat penegak hukum yang seperti itu, intinya trust di situ. Karena kita melihat Indonesia beberapa waktu terakhir kita mengalami outflow itu. Saat kita mengalami outflow sekitar 4 miliar dolar, itu negara tetangga kita malah inflow. Thailand sampai 13-an miliar, 30-an miliar, meskipun sekarang akhirnya agak turun juga. Artinya apa? Yang kita lihat tingkat untuk mengatasi biar investasi menarik bukan hanya dengan menjamin tidak diungkit-ungkit masalah hukum atau kebal hukum itu, tapi lebih kita perbaiki dulu proyek-proyek yang dijanjikan, misalkan tadi sampah yang disebut Mas Huda, itu dijalankan dulu dan mendatangkan imbal hasil yang lumayan, dikembalikanlah kepada investor. Itu akan membuat kepercayaan itu. Dengan memperbaiki itu, saya yakin akan tidak perlu yang gula-gula ya. Tidak perlu gula-gula, di negara lain juga nggak ada gula-gula juga tertarik. Katanya memperbaiki kepercayaan dulu, trust dulu kayaknya sebelum ke yang lain-lain. Setuju. Yang Mas Samsul sampaikan, makanya di pasal 50A ayat 3 disebutkan gini, penerbitan surat utang khusus dilaksanakan dengan menetapkan strategi, kebijakan pengelolaan, pengendalian resiko yang dikelola memenuhi prinsip profesional, akuntabel, dan pertimbangan bisnis yang sah. Ini prinsipnya. Tapi tadi basisnya adalah outflow dan inflow asing. Nah, tentu semuanya masih perlu waktu untuk mengkaji lebih jauh. Yang disebutkan Mas Huda tadi 2% itu kan bond yang diterbitkan sebelum undang-undang ini disahkan, ya, oleh sebuah korporasi namanya Danantara yang kemudian menghimpun lebih kurang 50 triliun untuk tenor 5 dan 7 tahun. Nah, setelah produk turunan dari undang-undang ini ada, kita akan lihat nanti berapa imbal hasil yang akan di-announce oleh Danantara tentang Patriot Bond pasca lahirnya undang-undang ini. Itu pasti akan ada pertimbangan waktu, ada pertimbangan tenor, ada pertimbangan imbal hasil, dan tadi jaminan comply terhadap semua aturan yang ada sehingga kepercayaan. Dan tadi underlying bisnis yang sustain dan juga bisa visible, menguntungkan. Itu yang diperlukan oleh investor kan. Jadi tidak hanya satu perlindungan hukum saja, tapi ada banyak indikator lain yang selalu menjadi pertimbangan. Setelah mereka beli bond, dananya underline-nya kemana? Misalnya waste to energy underline-nya. Nah, waste to energy bagaimana? Apakah visible di Indonesia? Oh, ternyata sangat visible di 20 kota besar di Indonesia misalnya. Nah, terus bagaimana comply aturan mainnya? Bagaimana regulasi yang ada? Terus bagaimana entitas sosialnya? Apakah mendukung bisnis itu untuk bisa terus berkelanjutan? Nah, ini faktor-faktor ini yang harus dijelaskan oleh pemerintah khususnya Danantara supaya kepercayaan dari investor itu bisa masuk melalui instrumen bond khusus ini. Baik, saya ke Bu Yanti. Kalau kita mengacu lagi ke pasal 50A ayat 5 dan ayat 6. Ayat 5 itu seolah-olah ini ke arahnya ke potensi pencucian uang, tapi ayat 6 malah cuci tangan begitu di situ. Anda melihat seperti apa? Ya, dengan masuknya itu tanpa ada asal usul, itu udah jelas itu melanggar prinsip anti pencucian uang. Itu pasti. Artinya apa?
kita ini akan membiayai ya Danantara, dan saya nggak tahu ya Pak, apakah ini ada APBN, kemudian ini ada Danantara, ini ada pembangunan ini nggak ada kaitannya semua tadi, sehingga kita memerlukan bond ini ya, ada 2 bond ini kan, Patriot Bond dan Merah Putih. Nah kemudian berikutnya kan tidak akan bisa kalau ada masalah hukum, kan tidak bisa lagi dilihat, kan nggak semudah itu gitu ya, artinya tidak sesederhana itu karena uang yang sejak awal tadi potensi, kemudian sih tidak, tapi kan potensi. Kalau saya melihat dengan rate yang 2%, kalau itu perusahaan-perusahaan itu bonafit nggak mau dia untuk apa gitu kan. Kalau justru kita ragu-ragu jangan-jangan ini memang yang abu-abu gitu. Artinya kalau ini sudah masuk yang seperti ini, kemudian nanti ada permasalahan-permasalahan. Nah, itu dia. Terus walaupun dikatakan pajak enggak, katanya pajak enggak masuk kan yang ini tetap, tapi yang dimasukkan itu sudah benar apa belum masalah pajaknya, takutnya berkaitan dengan kasus lain. Nah, nanti penegak hukum mentok di sini, oh nggak bisa uangnya udah masuk ke sana, karena Danantara tidak bisa, yang udah masuk tidak bisa dilihat. Ini ada yang tidak adil kan di situ. Jadi dan kenapa kita tidak menjaga bahwa investasi yang masuk itu jangan ada dikotori dengan dugaan-dugaan mereka belum bersih, masih indikasinya ada hasil kejahatan ya. Baik. Nah itu penting gitu. Baik. Dan saudara, ini Indonesia membutuhkan waktu puluhan tahun untuk membangun rezim anti pencucian uang, mulai dari membentuk PPATK, keluar dari daftar hitam internasional, hingga menjadi anggota FATF. Namun, apakah revisi Undang-Undang P2SK justru membawa Indonesia melangkah mundur? Kita akan bahas saja. Tetaplah bersama kami di Business Talk. Ada masih di Business Talk, saudara. Mas Nailul, dengan adanya pasal 50A ini, apakah menurut Anda ini menjadi lahan subur praktik shadow economy? Iya, pasti ya. Pasti akan lebih banyak lagi shadow economy. Kemudian juga dia menarik sekali sebenarnya ketika Bang Kaprusto menjelaskan pasal sebelumnya gitu ya. Karena di pasal sebelumnya memang ada profesional, akuntabel dan sebagainya. Nah, kenapa itu yang nggak dijelaskan? Kenapa itu yang nggak dijelaskan dalam undang-undang? Nah, inilah yang saya selalu bilang bahwa kalau misalkan itu nggak ada, seperti apa gitu. Dua pasal yang bermasalah itu nggak ada, ini akan seperti apa? Seharusnya kalau kita lihat, kalau pemerintah yakin ya dengan adanya akan investasi yang masuk, kemudian kalau dulu kan katanya kan 11.000 triliun gitu kan, 11.000 triliun ini akan masuk, itu ya bangun dengan profesional, akuntabel dan sebagainya, itu tok. Dan itu dijelaskan, akuntabelnya seperti apa, profesional seperti apa dan sebagainya. Bukan malah ada pasal yang memberatkan soal tadi anti money laundering dan sebagainya. Itu yang seharusnya kalau kita lihat dari sisi pembuatan hukum itu sampai di situ. Nah, ketika ada 2 pasal ini akan jadi masalah gitu. Ini akan jadi masalah dan memang ini akan pintu masuk untuk pencucian uang gitu, Mas. Jadi ini yang kita lihat dalam proses pembuatan. Dan itu pun juga ya kita tahu sendiri lah, Undang-Undang P2SK itu kan setelah diketok sama DPR itu kan juga goib gitu kan. Baru 2 minggu kemudian setelah di pemerintah akhirnya muncul dan kita bisa kritisi. Maksudnya disusupi oleh pasal ini begitu? Ya, saya nggak tahu disusupinya itu pas kapan gitu ya. Tapi yang jelas adalah memang kalau kita lihat ada semangat untuk menarik uang ke sini, tapi kalau boleh saya bilang caranya yang salah. Ini mesti selalu sampaikan, pemerintah ketika membuat kebijakan itu selalu sangat ideal, sangat nasionalis dan sebagainya. Tapi how to-nya itu yang bermasalah. Nggak cuma ini ya Mas Ian ya, tapi beberapa kebijakan lainnya juga terjadi hal yang serupa. Tadi makanya tadi Bu Yanti atau Mas Ian itu menyampaikan kita sakitnya sakit kepala, tapi obatnya obat pegelino. Nah itu yang jadi masalah sebenarnya. Baik, Pak Kamru, ini kebijakannya sih ideal, tapi caranya yang salah nih. Tanggapan Anda? Ya, ini sebetulnya Patriot Bond dan Merah Putih Bond itu adalah instrumen kolaborasi antara pemerintah melalui Danantara dengan private sector dalam rangka mendorong percepatan pembangunan nasional. Jadi itu jelas. Nah, tentu investor memerlukan kepastian hukum, perlindungan hukum, lalu kemudian saya bilang tadi pengelola yang profesional, akuntabel di bisnis yang sah, yang di-announce melalui feasibility study yang jelas dan berkelanjutan. Jadi ada banyak
pertimbangan pasti yang diperlukan oleh investor untuk kemudian gue ikut melalui Patriot Bond. Tapi kita optimis dengan adanya pasal 50A ini, kita mendorong pemerintah untuk segera melakukan sosialisasi kepada para investor supaya mereka pertanyaan-pertanyaan tadi, kekhawatiran tadi itu bisa terjawab melalui dialog. Ada sisi yang optimis, ada juga sisi yang realistis dari Bu Yenti. Begitu saya bertanyakan, Indonesia kan membangun PPATK sejak tahun 2002 dan berjuang keluar dari daftar hitam. Kalau melihat kondisi saat ini, kemana sih Indonesia akan dibawa menurut Anda? Ya gini, kita mengingatkan kembali ya bahwa 2002 itu kita bikin undang-undang pencucian uang itu adalah dalam rangka keluar dari blacklist yang muncul 1997. Ya, karena ada masalah krisis ekonomi kan waktu itu 1997 kita masuk di blacklist bersama dengan 21 negara di dunia. Waktu itu oleh FATF dan negara G8 waktu itu ya. Dan kemudian kita punya undang-undang 2002. Kita still in blacklist just because ada masalah pembatasan. Jadi yang namanya mencurigakan adalah sekian. Itu pun kita itu masih tidak bisa. Kemudian kita rubah 2003 Undang-Undang Pencucian Uang. Tapi masih juga waktu itu kita hanya masuk di Asia Pacific Group, kemudian Edmond Group. Tapi kita belum bisa masuk ke FATF, belum bisa. Itu panjang sekali. Karena apa? Sampai-sampai Pak ya, kita gini deh, yang orang ekonomi ini ya, sampai-sampai kita waktu itu akan mendapatkan embargo ekonomi, tidak boleh membuka cabang bank di luar negeri. Itu ada itu dari Basel Committee juga begitu. Artinya kita harus mempelajari itu kan. Nah, antara lain kenapa tidak boleh ada kejahatan ekonomi. Kejahatan ekonomi tidak boleh dibiarkan. Dan kemudian sekarang ini jadinya kan kita masih punya pembatasan transaksi tunai belum selesai. Ini menjadi bisa jadi kita keluar lagi kemudian. Boleh singkat saja Bu Yenti, kalau menurut Anda artinya secara sederhana Undang-Undang Nomor 4 2026 ini apakah potensi membawa kita ke daftar hitam, iya atau tidak? Iya, karena ini undang-undang ini membabi buta gitu kan, karena butuh uang, investor masuk, ya udah kejahatan juga masuk, nggak apa-apa, nggak usah dilihat. Saya tanyakan langsung ke Pak Kamru, katanya iya tuh akan membawa kita ke daftar hitam. Ini saya kira asumsi. Kita beri kesempatan pemerintah untuk mitigasinya seperti apa? Pertama di peraturan PP-nya harus diperjelas. Tadi khususnya ayat 4 ya yang menyangkut akuntabilitas profesional dan seterusnya. Berikutnya juga tracing harus diatur di dalam peraturan pemerintah tersebut supaya sumber pendanaannya itu bisa dipertanggungjawabkan dan bisa di announce ke publik misalnya jika itu diperlukan. Jadi itu supaya Indonesia tidak masuk dalam daftar hitam. Itu yang saya kira harus dicegah dan kita setuju untuk mencegah hal tersebut. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu atas waktunya bersama kami di studio Kompas TV, dan sudah demikian Business Talk saat ini. Saya Yan Rahman pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.